Tuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri arbabil hija wa khatta anhum min sama'il akli kulli hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'al muhaddaratiha munkashifah. Nahmaduhu jalla ala in'am bi ni'matil imani wal islam wa sallallahu alaihi Allah ma damal hija yakhudu minal bahri al ma'ani lujaja. Allahumma yanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli halin wa a'udzu billahi min 'adzabin nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, adik-adikku sekalian, kembali kita bertemu pada kesempatan malam hari ini guna kita melanjutkan pelajaran pelajaran salah satu ilmu yang saya kira sangat penting untuk kita pahami bersama, yaitu pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji yang namanya al-ilmul mantiq, al-ilmu mantiq. Kedengaran suara saya? Ya. Sebelum kita masuk pada pelajaran tersebut, saya akan memaparkan yang namanya sebuah fannun ilmu, yang namanya sebuah ilmu khususnya dalam bidang ilmu agama. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tersebut, sebelum memulai pembahasan mengenai suatu disiplin ilmu atau fannun ilmu tertentu, khususnya dalam kitab-kitab kuning ataupun kitab-kitab klasik atau turaf, itu biasanya kita diperkenalkan terlebih dahulu dengan apa yang disebut mabadi asyarah. Apa itu mabadi asyarah? Mabadi asyarah yaitu 10 aspek dasar yang harus kita ketahui mengenai ilmu yang akan dikaji, mengenai ilmu yang akan dikaji, namanya apa? Mabadi'u al-asyarah. Ini adalah 10 aspek ilmu yang harus kita ketahui dalam sebuah fannun ilmu atau disiplin ilmu. Contohnya apa? Ilmu apa? Baik itu ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu akidah, dan lain-lain. Nah, apa itu ilmu mabadi asyarah? Di antaranya ada namanya ta'rif, pengertian atau definisi. Apa selanjutnya, objek kajiannya apa, manfaat dan kegunaannya apa, mal faidah, mal hadaf. Kemudian apa keutamaannya, kemudian apa hubungan ilmu tersebut dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi kaitannya ilmu yang akan kita kaji dengan ilmu yang lainnya itu apa kaitannya. Kemudian apalagi siapa peletak dasarnya, siapa pencetus ilmu tersebut. Kemudian di mana sumber pengambilan ilmu tersebut, terus apa hukum mempelajarinya, dan masalah-masalah apa saja yang akan dikaji. Itu namanya mabadi asyarah, mabadi asyarah, keterkaitan 10 aspek yang harus kita ketahui
sebelum kita menyelami sebuah fannun ilmu atau disiplin ilmu. Tapi sebelum kita masuk kepada mabadi asyara, yang dimana kajian kita pada kesempatan malam hari ini adalah kajian ilmu mantik, adik-adikku sekalian ya. Kita akan mempelajari ilmu mantik, tapi sebelum masuk kepada mabadi asyara atau 10 aspek yang harus kita kenali yang saya barusan sebutkan ya, ada satu objek kajian yang harus kita kuasai dulu. Ada satu rumusan masalah yang harus kita kenali dulu sebelum kita masuk kepada pembahasan ilmu mantik ya, ilmu mantik. Di papan tulis saya sudah tulis sebahagian ya. Jadi adik-adikku sekalian ya, ulama, apa itu ulama? Saya mau tanya, apa itu ulama? Ulama itu apa? Warasatul anbiya, pewarisnya nabi-nabi ya. Yang dikatakan ulama itu adalah pewarisnya nabi. Dan alim ulama itu harus mempunyai effort, harus mempunyai kesungguhan yang sangat luar biasa dalam menyelami ilmu agama. Tidak bisa main-main. Tidak main-main orang jadi ulama ya. Ya, apalagi ustadz ya. Ustadz. Gelar ustadz di luar negeri, di tempat saya kuliah kemarin di Qahirah, Jamiatul Azhar, Universitas Al-Azhar Mesir, untuk mendapatkan gelar ustadz itu tidak main-main ya. Tidak main-main. Biasa gelar ustadz disandingkan dengan doktor. Bayangkan itu, doktor dalam bidang agama. Nah, kita di Indonesia baru dikasih sorban sudah bisa menjadi ustadz ya. Jadi beda kualitas ustadz di Mesir, di Mekah, Madinah dengan kualitas Indonesia ya. Di Indonesia dikasih sorban baru tampil 1 kali khutbah ustadz nih. Gelar ustadz itu sangat luar biasa ya. Jadi jangan permalukan gelar ustadz yang kalian nanti miliki dengan cara apa? Mempunyai effort, usaha yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Tidak main-main orang menjadi ulama ya. Ya. Kemudian ulama itu ada 2 ya. Ulama itu ada 2. Ada ulama ya, al-ulama ya. Al-ulama ada 2. Yang pertama apa? Ada ulama salaf, ada ulama al-khalaf. Ya, ulama salaf dan ulama khalaf. Saya mau tanya ke adik-adik sekalian, apa itu ulama salaf, apa itu ulama khalaf? Ada yang tahu? Ulama salaf dan ulama khalaf. Ada yang tahu? Ya. Salaf itu ulama yang terdahulu ya, atau salafus salih, 3 generasi terbaik, yaitu generasi sahabat ya. Yang dikatakan salafus salih ya, as-salafus salih ya, generasi satu apa? Generasi tiga generasi. Ini salafus salih maksudnya 3 generasi terbaik ya. 3 generasi dikatakan salafus salih itu pada generasi as-sahabat. Terus tabi'in. Kemudian tabi'in. Inilah dikatakan salafus salih. Salafus salih itu adalah 3 generasi terbaik
yaitu pada generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut. Saya mau tanya, contohnya siapa sahabat? Ali bin Abi, siapa lagi? Umar bin Khattab. Itu contoh sahabat. Contohnya tabi'in, ada yang tahu? Agak mulai berat ini. Siapa itu tabi'in? Tabi'in itu ya, jadi sahabat itu yang ketemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dikatakan Kapan orang dikatakan sahabat yang ketemu langsung dengan Nabi? Kalau tabi'in adalah orang yang ketemu dengan sahabat tapi tidak ketemu dengan itu namanya tabi'in. Contohnya siapa? Contohnya Nafi', ya. Nafi' adalah muridnya Umar, ya. Kemudian generasi ketiga siapa itu? Tabi'in. Tabi'in ini adalah mengikuti, ya, atau pengikut tabi'in. Tabi'ut tabi'in ini ketemu sama siapa? Ketemu dengan tabi'in, pintar. Ketemu dengan sahabat tidak? Ketemu dengan Nabi tidak? Jauh. Ya. Jauh. Jadi inilah dikatakan ulama salaf, ulama pendahulu maksudnya. Ulama pendahulu salafus saleh, 3 generasi terbaik, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Tapi saya tidak mau menjelaskan ke situ, ya. Jadi ulama tadi terbagi menjadi ada namanya ulama salaf, ada namanya ulama salaf, artinya ulama pendahulu, ya. Ulama tempo dulu, orang bilang tempo dulu, ulama yang sudah lampau. Perhatikan. Ada cerita. Bagus itu dulu. Belajar begitu modelnya. Ya. Kemudian model ulama kedua adalah ulama khalaf. Ini adalah kontemporer atau kontemporer atau zaman now. Tahu zaman now? Ulama keterbelakang atau terbelakang, ya. Terbelakang. Itu namanya ulama khalaf, ya. Jadi paham, ya? Ulama ada berapa? Jadi ulama itu cuma ada ulama salaf, ada ulama. Saya mau tanya, ya. Ilmu usul fikih pernah diajarkan sama Dr. Rauf, ya, beliau guru kita. Saya mau tanya, ini ilmu usul fikih ada pada zaman ulama salaf atau ulama khalaf? Salaf atau khalaf? Salaf atau khalaf? Sudah ada jauh sebelum khalaf, sudah masuk pada ulama salaf. Prakteknya, aplikatifnya itu sudah diterapkan di dalam, bahkan pada zaman Nabi. Cuman teorinya itu baru dibukukan atau dirumuskan pada siapa coba? Ya. Pada ulama terbelakang, ya. Begitu juga dengan ilmu mantik, ya. Begitu juga dengan ilmu balaghah, ya. Baru tersusun rapi semuanya di masa ulama atau ulama khalaf, ya. Bagaimana pada ulama salaf?
belum tersusun rapi, ya. Sudah ada tapi belum tersusun rapi, belum tersistematis dengan baik, ya. Sehingga datanglah ulama khalaf terbelakang merumuskan ilmu-ilmu tersebut menjadi rapi, merumuskan ilmu-ilmu tersebut menjadi bagus, menjadi luar biasa, agar supaya mudah dipahami, sehingga kita memudahkan kita untuk mengantarkan di dalam memahami Al-Quran dan hadis, baik secara tekstual maupun secara kontekstual, baik secara makna, baik secara zahir maupun secara maknawi, yaitu ya. Sehingga di ulama khalaf merumuskan ilmu itu dibagi ini, ya. Ilmu itu menjadi ada dua. Yang pertama, ini yang pertama. Namanya apa? Ulumul wasail. Wasail, ya. Wasail ini jama dari wasilatun. Ya, wasilah artinya apa? Wasilah itu sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, yaitu apa? Wasilah, perantara, wasilah, ya. Saya mengirim surat melalui wasilah Fatul misalnya toh. Atau melalui wasilah Iqbal, toh. Saya mengirim surat ke Akhwat melalui wasilah Iqbal, artinya wasilah perantara, ya. Tapi jangan seperti itu, ya, tidak boleh, haram. Kalian masih haram, nanti akan ada waktunya, ya, akan indah pada waktunya. Kemudian jenis ilmu kedua adalah al-ulumul maqasid, ya. Ini jenis ilmu ilmu ulumul maqasid. Ulumul itu jama daripada ilmun, maqasid jama daripada maksudun. Apa artinya maksud? Maksud juga sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Artinya apa? Oh, yang saya maksud. Paham? Begini, ya. Ketika ditanya, saya Randy dan siapa nama? Hilal bicara depannya Randy, tapi Randy tidak terlalu mendengarkan dengan baik. Ya, apa yang akan dikatakan Randy? Apa maksudmu? Toh? Apa maksudmu, Hilal? Apa tadi mau bilang? Apa maksudmu? Itu kalau bahasa Makassar, ya. Maksud Anda apa? Apa artinya maksud di situ? Ada yang tahu? Apa makna ungkapan? Apa yang ingin kau tuju? Ya, apa yang ingin kau capai? Itu maknanya maksud, yaitu apa? Tujuan. Sehingga ulama khalaf atau ulama kontemporer, ulama terbelakang mengklasifikasi ilmu itu menjadi dua cabang, menjadi dua bahagian. Jadi ilmu itu cuma dua. Mudah toh? Cuma dua, ya. Ulama khalaf ini yang mengklasifikasinya. Ada namanya ulumul wasail, jama dari wasilatun, artinya ilmu perantara. Ada namanya ulumul maqasid, jama daripada maksudun, namanya artinya ilmu yang ingin dituju. Jadi murah toh? Ada ilmu perantara, ada ilmu yang ingin dituju. Paham semuanya? Sampai di sini ada yang bertanya? Perhatikan baik-baik, ya. Ini ilmu. Ilmu itu penting. Ilmu tidak akan masuk kepada orang yang main-main, ya. Oke, adik-adikku sekalian, saya lanjut, ya. Kemudian timbul dalam pertanyaan kita, apa sih ilmu yang ingin dituju? Apa sih ilmu perantara itu? Apa bahagian-bahagiannya? Sehingga para ulama kita mengklasifikasi di dalam ilmu. Ketika saya bilang mengklasifikasi, mengelompokkan, ya,
mengelompokkan di dalam ilmu wasail atau wasilah atau ilmu perantara itu menjadi beberapa bahagian. Ya, ada namanya al-ilmu nahwu. Pernah dengar ilmu nahwu toh? Kita sudah belajar ilmu nahwu ya. Ada namanya ilmu sarf. Ada namanya ilmu balaghah. Ada namanya ilmu mantik. Ada namanya ilmu usul fikih. Ada namanya ilmu tajwid. Ini semua namanya ilmu perantara, ilmu wasilah. Paham semuanya? Ya. Yang dimana kata alim ulama, ya, sebelum menuju kepada ulumul maqasid atau ilmu maksudun yang ingin kita tuju, yang ingin kita capai, butuh alat namanya ilmu wasilatun atau wasail atau ilmu perantara. Makanya di Indonesia biasa kita kenal dengan ilmu alat. Ya, ini namanya ilmu alat. Mengapa demikian, adik-adikku sekalian? Agar supaya ilmu alat ini, ya, memudahkan kita untuk memahami ilmu maqasid atau ilmu yang ingin dituju atau dicapai. Seperti contohnya apa? Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, baik itu fikih maqarin, fikul qadaya, dan fikih yang lainnya ya. Ilmu akidah atau biasa kita kenal dengan ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu qiraat. Ya, paham ya? Mudah toh? Mudah tidak? Saya ingin tanya kembali lagi. Ilmu itu ada berapa? Ada wasail, jamak dari wasilah atau artinya perantara. Ada ilmu maqasid, jamak dari maksud atau ilmu yang ingin dituju. Ya. Yang mana dulu pelajari? Ilmu perantara atau ilmu alat biasa kita kenal ya. Ilmu alat. Kita kuasai dulu ini sehingga ketika kita sudah menguasai ilmu wasilah, memudahkan kita untuk memahami ilmu maqasid. Apa diantaranya? Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh, akidah atau ilmu kalam, tasawuf dan qiraat. Ya, sehingga guru saya pernah mengatakan ya waktu di Mesir. Contoh misalnya. Contoh. Di dalam ilmu qiraat, tahu ilmu qiraat? Ilmu qiraat tahu? Ya. Ilmu qiraat ada qiraat sabah, ada qiraat asyra ya. Di dalam ilmu qiraat, bisa tidak orang mempelajari ilmu qiraat tanpa pernah mempelajari ilmu tajwid? Bisa tidak? Bisa tidak? Masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Tidaklah. Ya. Harus menguasai ilmu tajwid, bahkan bukan cuma menguasai ilmu tajwid, ya, harus mungkin 30 juz baru bisa mempelajari ilmu qiraat. Bisa tidak mungkin 30 juz kalau tidak pernah mempelajari ilmu tajwid? Masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Misalnya Fauzan, berapa halaman Fauzan? 31? Kira 31 ya. Lebih jago kau dari Nabi berarti. 30 juz misalnya, atau Fauzan 30 juz, Masya Allah, tapi tidak pernah belajar tajwid, kira-kira hancur tidak? Begitu juga kalau mau menguasai ilmu tafsir, begitu juga kalau mau menguasai ilmu hadis, mau menguasai ilmu fikih, mau menguasai ilmu akidah, tasawuf, tanpa adanya ilmu alat, kira-kira hancur tidak? Tanpa menguasai ilmu nahwu, sharaf, balaghah, mantik, usul fikih, kira-kira hancur tidak? Kira-kira hancur tidak orang yang menjelaskan tafsir, orang yang menjelaskan hadis, orang yang menjelaskan fikih, tapi ilmu wasail atau wasilahnya dia tidak pernah menamatkannya, dia tidak pernah mendalaminya, kira-kira hancur tidak?
Jelas. Ya, jelas. Karena ilmu-ilmu ini memakai bahasa Arab, ya. Bahasa Arab. Jadi itulah pengklasifikasian daripada al-ilmu indal ulama al-khalaf, ya. Jadi ada namanya ilmu wasail atau wasilah, artinya adalah perantah. Ada namanya ilmu maqasid, ya. Kita pelajari ini supaya apa? Memudahkan kita untuk menguasai tafsir, memudahkan kita untuk menguasai hadis, memudahkan kita untuk menguasai fikih, akidah, ilmu kalam, tasawuf, qiraat dan lain-lainnya. Paham ya? Paham? Ya? Paham ya? Nah, gampang tidak jadi ulama? Gampang tidak? Insya Allah bisa ya. Insya Allah kalau ada ketekunan, ada effort, ada usaha, insya Allah kita bisa meraih, ya. Dan di ukhuwah muslimin kita pelajari ini semua di dalam pengkaderan ulama umi ukhuwah muslimin, ya. Ya, ada pertanyaan sampai di sini tentang klasifikasi ilmu, ya. Klasifikasi ilmu menurut ulama khalaf, ya. Ini kita belum masuk pada materi ilmu mantik, ya. Ya, yang dimana pada kesempatan malam hari ini dan pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan mengkaji yang namanya ilmu wasail pada bidang khusus bidang dalam bidang ilmu mantik. Sebelum kita masuk, apa itu ilmu mantik? Saya mau tanya, apa itu mantik? Ya, sederhananya adalah ilmu logika. Ilmu logika. Makanya harus memperhatikan dengan cermat, harus memperhatikan dengan baik. Untuk menguasai ilmu ini harus serius, karena bermain di logika. Kalau logika kalian enteng, kalau akal kalian mudah, logika kalian luar biasa, gampang untuk memahami. Tapi kalau sudah kutu-kutumi, kalasitomi, paket komplit namanya, ya. Itu namanya paket komplit, ya. Yang ada capek yang kau dapat. Oke. Ya. Catat dulu. Sebelum kita lanjut. Ya, baiklah. Saya lanjut lagi, ya. Perhatikan semua. Karena waktu, ya, nanti catatnya nanti. Jadi adik-adikku sekalian, kita sudah mempelajari yang namanya pembagian ilmu. Ada ilmu perantara, ada ilmu tujuan. Pintar, ya. 2, gampang tuh dihafal tuh? Iya, gampang. Al-Quran saja berapa halaman kalian hafal, ini 2 aja yang kalian hafal. Gampang tidak? Ya, susah, gampang ya. Usahakan hasil itu dicapai sesuai mindset kalian. Jika mindset kalian mengatakan mudah, maka mudah betulan itu. Contoh misalnya, mudah saya menghafal 1 halaman 1 hari, 1 lembar 1 hari, mudah betulan. Tapi mindset kalian, dalam alam sadar kalian, pikiran kalian mengatakan, susah ini, tidak terbiasa, Kak. Susah betulan itu. Susah betulan. Jangankan 1 halaman, ya. 3 baris saja sudah susah duluan nih kau hafal. Wah. Jadi hasil dicapai sesuai dengan mindset kalian. Bagaimana kalian menanamkan di dalam alam bawah sadar kalian bahwasanya ini mudah. Kalau bilang ini mudah betulan, ya. Paham tidak? Ya, oke. Kita lanjut, ya. Ilmu ada 2, ada perantara, ada tujuan. Sekarang penjelasannya. Saya tanya kepada kalian semua, ya. Apa itu ilmu? Apa itu ilmu? Ada yang bisa jawab? Ya. Biasanya kan ilmu itu, orang mendefinisikan ilmu itu adalah suatu penghukuman
yang berdasarkan oleh dalil dan fakta di lapangan, ya. Itu namanya ilmu. Jadi yang namanya ilmu biasanya pada umumnya ini ya, itu harus yakin, harus sesuai dengan fakta, harus bersumber dengan dalil. Itu namanya ilmu menurut orang lain, ya. Ya. Tapi di dalam ilmu mantik yang dikatakan ilmu itu adalah mutlak al-idrak, mutlakul idraki. Ya, ini namanya ilmu dalam ilmu mantik. Yaitu apa artinya? Pengetahuan saja. Pengetahuan saja. Nah, pengetahuan saja. Jadi dalam ilmu mantik, yang namanya ilmu itu, yang jelas kalian sudah tahu. Mau pakar atau tidak, tetap namanya berilmu. Tetap namanya berilmu. Saya kasih contoh begini ya. Begini. Fauzan misalnya ya. Fauzan, kamu pernah dengar nama ilmu matematika? Pernah dengar? Pernah pelajari ilmu matematika? Tapi jago dalam ilmu matematika tidak? Tidak. Nah, dalam definisi ilmu mantik, kamu sudah berilmu. Kamu sudah memiliki pengetahuan matematik. Kamu sudah berilmu. Itu namanya ilmu dalam pandangan ulama manatik, ya, manatik atau ulama logikawan. Ya, baik ilmu kamu cetek 1%, ya, itu sudah dikatakan berilmu. Paham semuanya? Saya kasih contoh kecil lagi. Misalnya syukur. Kamu tahu apa itu kendaraan yang memiliki 4 bannya? Apa? Mobil toh? Kamu tahu itu mobil? Pernah lihat orang setir mobil? Pernah naik mobil? Tapi tidak tahu kasih jalan mobil. Ya? Berarti kamu tahu teorinya tapi tidak tahu aplikasinya di dalam dunia nyata. Karena kamu tidak bisa mengendarai mobil toh? Nah, itu kamu sudah memiliki ilmu. Dalam definisi ilmu mantik. Jadi dalam ilmu mantik yang dikatakan ilmu adalah mutlakul idrak, hanya pengetahuannya saja. Itu sudah dikatakan ilmu mantik, ya. Baik kamu paham atau tidak. Yang jelas kamu sudah mengetahui bahwasanya objek itu ada. Itu namanya ilmu dalam pandangan ilmu mantik, ya. Atau bisa dikatakan dengan nama lain husulus surah al-syai' indal akli. Nah, artinya apa Ustaz? Husulus surah atau husulus suratul syai', ya. Ya. Artinya apa? Husul suratul asyai' indal akli, yaitu apa? Menghadirkan sesuatu atau menghadirkan gambaran hadir di dalam akal, hadir di dalam otak. Itu namanya ilmu, ya. Contoh lagi.
Pernah nonton SpongeBob? SpongeBob itu apa? Spons warna? Ada matanya tidak? Ada kakinya tidak? Tapi pernah lihat di dunia nyata? Nah, itu namanya ilmu. Kalian hanya menggambarkan dalam akal, sekalipun tidak ada fakta di lapangan. Paham ya? Itu ilmu menurut ulama logikawan atau ulama mantik ya. Singkatnya, ilmu dalam ilmu mantik itu adalah sebuah ilmu atau sebuah pengetahuan kita tentang suatu objek atau suatu tertentu yang kita tidak diharuskan untuk memiliki pengetahuan dalamnya, baik itu bersifat yakin ya, baik itu bersifat apapun itu ya, yang jelas kita sudah tahu itu namanya ilmu. Maratibul ilmi ya, tingkatan ilmu menurut siapa? Al-ulama manatik. Ketika saya bilang manatik berarti ulama logikawan namanya ya. Ulama logika, ulama yang memakai logikanya. Tadi sampai sini paham ya? Secara singkat ya, yang dikatakan ilmu, orang-orang umum biasa mengatakan ilmu itu kita harus pakar, kita harus yakin, kita harus ada fakta dalam dunia lapangan ya, itu namanya ilmu. Tapi dalam dunia ilmu mantik, husulus surah syai' indal akli, dengan menghadirkannya dalam akal saja itu namanya sudah ilmu ya, sudah ilmu. Sehingga di dalam maratibul ilmi, di dalam tingkatan ilmu itu ulama manatik membagi atau mengklasifikasi ilmu itu menjadi 5. Ada namanya al-ilmu al-yakin. Al-yakin. Ya. Ada namanya al-ilmu, ini yang pertama. Yang kedua al-ilmu az-zon. Ini agak aneh ya. Al-ilmu az-zannu. Ada namanya al-ilmu asyakku. Ada namanya al-ilmu al-wahm. Ada namanya ilmu al-jahlu. Ini namanya ilmu dalam pandangan ulama mantik, ulama logikawan ya. Yakin, ada zonnu ya, saharakati ya, Bapak bisa baca ya. Zonnu, ada syakku, ada al-wahmu, ada al-jahlu. Sekarang ya saya persingkat saja karena waktu juga sudah larut. Al-yakin, apa itu ilmu yakin? Ada yang tahu? Ada yang tahu ilmu yakin itu apa? Nah, jalan kameranya. Ilmu yakin ada yang tahu? Kalian ini warna hijau. Ilmu yakin ada yang tahu? Ilmu yakin itu persentasenya adalah 100% kebenaran. 100% kebenaran. Itu namanya ilmu yakin nomor 1 dalam pandangan ulama manatik di maratibul ilm. Paham ya? Ulama mantik, ulama logikawan mengklasifikasi, membentuk ilmu itu menjadi 5. Yang pertama ada namanya al-yakin. Itu apa? Adalah ilmu yang 100% tingkat kebenarannya dan tingkat faktanya di lapangan. Paham? Contohnya apa? Saya tanya ya. Salat 5 waktu dalam satu hari adalah kewajiban yang harus dilakukan kaum muslimin dan muslimat. Kalian yakin atau tidak? Kalian yakin atau tidak? Keyakinannya berapa persen? 100%. Kenapa? Karena ada dalilnya. Apa dalilnya? Aqimus shalah ya. Aqimus shalah.
Atau sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Dan Nabi dalam hadisnya, salat wajib berapa kali? 5 kali. Makanya tingkatan ilmu tentang salat 5 kali itu wajib dilakukan berada pada tingkatan yakin 100% kebenarannya. Contoh kecil lagi. Kalian yakin tidak Randi bisa bawa mobil? Kenapa yakin? Karena pernah melihatnya, pernah dibawa sama Randy, pernah diantar pergi ceramah, ya. Itu namanya ya. Kalian yakin tidak syukur bisa bawa mobil? Nah, itu namanya ilmu, paham ya? Kemudian kita masuk pada ini ilmu tingkatan pertama. Ilmu tingkatan kedua ada namanya az-zannu. Zannu itu artinya apa? Hah? Zannu itu artinya sangkaan. Kalau ini tadi artinya yakin. Yakin itu sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Oh, saya yakin. Saya yakin Hilal ganteng. Nah. Jangan bilang amin. Berarti belum terjadi ya. Ya. Saya yakin Iqbal berotot ya. Misalnya toh, saya yakin Fatul putih giginya misalnya. Nah, paham ya? Jadi tahapan ilmu kedua ada namanya az-zann. Az-zannu ini adalah sangkaan ini persentase kebenarannya atau fakta di lapangan itu 51 sampai 99% benar ya. Jadi az-zannu artinya adalah sangkaan. Saya menyangka, berarti potensi benarnya lebih besar daripada potensi salah. Apa contohnya az-zannu? Contohnya az-zannu ya. Sama namamu? Rahmat mengundang Messi datang ke Pau Pau untuk duel face to face. Kira-kira kemenangan yang akan diraih Rahmat ini kemenangan yakin atau kemenangan zon? Yakin atau zon? Rahmat yang menang yakin atau zon? Rahmat kalah yakin atau zon? Rahmat menang yakin atau zon? Rahmat kalah? Nah, zon. Ya. Kenapa zon? Karena Messi latihan. Track rekornya di lapangan berapa kali sudah pernah pegang Piala Dunia? Kami sih. Sudah tuh belum? Serius? Pernah menang? Nah, sudah pernah pegang Piala Dunia. Kau piala apa? Ya. Tapi ada tidak potensi Rahmat itu bisa menang melawan Messi? Ada. Bagaimana caranya, Ustaz? Ya ketika Messi sudah berumur 150 tahun. Ada tidak potensi menang? Ada. Nah, tapi potensi kalahnya lebih besar. Ya. Makanya dia masuk pada kategori zannu. Kemudian model ilmu ketiga dalam ilmu mantik ada namanya asyak. Asyakku artinya apa? Syakku apa? Ragu atau keraguan ya. Keraguan. Berapa persen? Asyakku ini 50-50. 50-50. 50% benar, 50% salah. Contohnya apa, Ustaz? Misalnya begini ya. Misalnya begini. Siapa lagi? Misalnya ya. Al ini mirip namanya artis Al Ghazali ya. Ya, mirip juga sekalian sama Al Ghazali betulan ya. Misalnya ini lulusan terbaik dari Ukhuwah Muslimin. 30 juz. Hafal hadis 40. Ratusan hadis. Baca kitab jago. Pergi tes ke masjid mana misalnya yang terbesar di Indonesia.
Istiqlal di Jakarta ikut tes pemilihan imam. Ya, misalnya toh ikut tes pemilihan imam. Ya, imam sekarang imam siapa yang imam Istiqlal? Ya, Prof Nasar ya. Prof Nasaruddin Umar. Misalnya Prof Nasaruddin Umar mengadakan lomba tes imam di Masjid Istiqlal, ya, memilih imam-imam terbaik yang ada di Indonesia. Hanya 3 orang yang terpilih. Al di Pau jago 30 juz, lulusan terbaik ya. Jadi primadona daripada akhwat misalnya ya. Berangkat ke Jakarta ikut tes Istiqlal. Apakah Al lolos 100% atau tidak? Tidak. Kan dia sudah menjadi lulusan terbaik, sudah menjadi hufaz, bagus suaranya. Dia bisa mengkolaborasi, menggabungkan antara Imam Sudais dengan Imam Mahir Makli misalnya, atau Imam siapa? Imam Misyari Rashid misalnya. 3 imam dalam satu suara, luar biasa. Pergi tes ke Istiqlal, mengikuti ajang lomba imam yang diadakan Prof Nasaruddin Umar misalnya ya. Potensi diterimanya masuk yakin, zon atau syak? Ya, masuk syakku. Ya, kenapa masuk syak? 50-50. Potensi diterima 50%, potensi gagal 50%. Kenapa coba? Karena yang dia lawan juga dari pondok-pondok hebat di luar. Ya, ada pondok misalnya Pondok Asadia, Pondok Mangkoso, Pondok luar biasa semua yang ikut hadir. Jadi banyak saingan-saingannya ya. Jadi belum tentu ini sekalipun hebat di sini belum tentu, karena nanti akan bersaing. Paham ya? Itu namanya ilmu asyakku, tingkatan ketiga daripada maratibul ilm menurut ulama mantik. Sekarang ilmu yang keempat adalah al-ilmu al-wahm. Apa itu wahmu? Wahmu itu adalah apa ya? Khayalan. Khayalan ya. Hanya sebatas khayalan. Ilmu khayalan. Saya kasih contoh misalnya ya. Siapa namanya ini? Ini tidur ini. Aldi. Lulusan pesantren. Misalnya ya, misalnya saja, tapi tidak sebenarnya. Lulus dari pesantren, misalnya ya, contoh, dia sering kabur waktu di pesantren. Tamat di pesantren, kerjaannya minum minuman keras, merokok, pacaran, balap-balapan motor, ya. Datang ke rumahnya Pak Kiai, jadi waham ini tingkat kebenarannya 1 sampai 49%. Tadi Aldi minum minuman keras, merokok, pacaran, tapi tidak sebenarnya, tapi sebenarnya bagus, ya luar biasa. Datang ke rumahnya pimpinan pondok pesantren, ingin melamar anak Pak Kiai. Melihat Aldi ini tidak sembahyang, tapi bukan sebenarnya rajin sembahyang tepat waktu, tapi ini contoh saja ya. Melihat Aldi ini yang minum minuman keras, balap-balapan motor, kira-kira potensi diterima lamarannya untuk melamar anak Pak Kiai masuk ke kategori yakin, zon atau syak atau wahum? Hah? Yakin? Masih yakin tidak? Hah? Masih di zon tidak? Kalau zon potensi besar diterima lamarannya. Masih tidak? Masih di syak tidak? 50-50 berarti Pak Kiai masih memikirkan ini cocok tidak. Kalau masuk langsung ditolak. Apa kau? Kau tidak sembahyang, balap-balapan motor, minum minuman keras, di pondok pesantren selalu berkasus, kabur, pergi ke warung sebelah, pergi merokok, main HP, main gitar. Masuk tidak diterima? Tidak. Jelas langsung ditendang ya. Itu namanya
tingkatan ilmu al-wam, tingkatan kebenarannya masuk 1 sampai 49%. Tapi Aldi tidak begitu aslinya ya, rajin ya. Kemudian yang terakhir adalah al-ilmu al-jahlu. Ya, perhatikan ada sekalian. Al-jahlu ini ada dua. Jahlu artinya apa? Jahal. Ya, jahlu ini adalah kebodohan. Ya, jadi perhatikan ya. Biasa kalian dengar bodoh ya, bahasa kasar itu ya. Bodoh, maaf bodoh, itu ada dua tipenya orang bodoh. Ada dua tipenya orang bodoh. Ada namanya bodoh murakkab. Ada namanya bodoh basit. Ya, jadi ada dua orang bodoh. Ada namanya orang bodoh basit, ada namanya orang bodoh murad. Apa bedanya orang bodoh basit dan murakkab? Ada yang tahu? Saya pernah jelaskan dulu, toh? Ada yang masih ingat? Ya, jahlu artinya bodoh basit adalah suatu kebodohan yang dimana bodohnya itu dia tahu, paham ya? Perhatikan baik-baik ya. Jadi bodoh basit, jahlul basit namanya adalah orang yang bodoh, tapi dia tahu dirinya ini bodoh sehingga effort atau usaha atau keinginan untuk menjadi pintar itu ada, memiliki potensi, sehingga ketika dia bodoh basit, ya, dia adalah orang bodoh yang tahu kebodohannya, tapi dia ingin mengubah nasibnya menjadi orang pintar itu ada. Sehingga ketika dia belajar dari jahlul basit dia jadi ke wahm. Ketika dia lagi tingkatkan belajarnya ke seriusannya, dia bisa naik ke asyakku, ya. Ketika lagi dia tingkatkan, dia bisa naik ke zon. Ketika dia tingkatkan lagi hingga akhirnya final bisa naik kepada yakin. Itu namanya bodoh basit, ya. Jadi orang, ya, baik ini khususnya untuk murid, ya, baik murid atau maupun mahasiswa ke depan itu harus bisa mengenali dirinya. Dia berada di mana? Dia berada di yakin, zon, syak, waham atau jahal, ya, atau bodoh. Perhatikan baik-baik. Kemudian bodoh yang kedua, ini yang hati-hati ya, perhatikan ya. Ada namanya bodoh murakkab. Tahu apa artinya bodoh murakkab? Bodoh paten kuadrat, ya. Kenapa bisa demikian, Ustadz? Karena bodoh atau jahal murakkab ini adalah orang yang bodoh, tidak tahu bahwasanya dirinya bodoh, dan menganggap bahwasanya kebodohannya itu adalah kebenaran atau suatu ilmu. Paham? Saya ulangi ya. Kalau jahal basit tadi, bodoh basit tadi adalah orang yang bodoh, tapi dia tahu bahwasanya dirinya bodoh, sehingga usaha atau effort untuk menjadi pintar ada. Ketika dia belajar dari basit naik ke wahmu, dari wahmu naik ke asyakku. Ketika dia belajar lagi naik ke zon, ketika dia bisa menjadi ya. Yang bahaya ketika jahlul murakkab ada di diri Anda. Paham? Bodoh murakkab, paham? Adalah orang yang bodoh, tidak tahu bahwasanya dirinya bodoh, bahkan menganggap kebodohannya itu adalah suatu kebenaran. Itu namanya bodoh murakkab. Dan ini hati-hati bagi penuntut ilmu. Kapan kalian terperangkap dalam situasi seperti ini, mustahil kalian bisa. Karena kalian menganggap kesalahan ini adalah suatu kebenaran. Paham ya? Sehingga apa? Pentingnya untuk menguasai maratibul ilmi ini. Ketika kita menguasai, bisa mengenali diri. Oh, saya ada di mana? Oh, saya ada di syak. Saya harus usaha lagi. Oh, saya ada di zon. Saya harus tingkatkan usaha. Oh, saya ada di basit. Saya harus ke usaha lebih keras, lebih menghafal sampai tengah malam. Nah, ya. Oh, kalau kalian berada di sini, hati-hati. Kalian tidak akan terselamatkan. Ibarat orang sudah naik kapal, kalian tenggelam di laut. Paham ya? Hati-hati dengan sifat yang namanya jahlul murakkab. Kenapa? Karena kebodohan ini adalah kebodohan yang sangat harus diwanti-wanti, karena kalian menganggap kebodohan itu sebagai kebenaran, ya.
Mengapa pentingnya untuk mempelajari maratibul ilm menurut ilmu mantik? Dan ilmu ini juga bisa dipakai sekarang di era digitalisasi, HP, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Ya, sekarang kan media luar biasa. Untuk mencerna berita-berita, kalau kalian menguasai bidang ilmu ini, 5 ilmu yang diklasifikasi ulama mantik, ada namanya ilmu yakin, zon, syak, waham, jahl basit, jahl murakkab. Jadi sehingga sampai berita kepada kalian, kalian tidak ragu lagi. Oh, misalnya ya, berita ya. Berita Rempang ingin diambil tanahnya misalnya. Berita Rempang ingin diambil haknya. Saya mau tanya kepada kalian, dia masuk pada kategori apa? Kategori apa? Kalian mendengar berita Rempang ingin digusur, ingin diambil haknya, masuk pada kategori? Masuk kategori yakin. Ya, karena sudah beredar di sosial media, dimanapun itu berada, baik di Facebook, Instagram, ataupun YouTube. Tapi kalau saya bilang begini ya, di dalam pondok ukhuwah muslimin terdapat murid ya, murid laki-laki, misalnya ya, mencuri motor warga setempat, diberitakan di YouTube, diekspos di Facebook, padahal faktanya tidak terjadi. Berarti masuk kategori apa? Hah? Masuk kategori mana ini? Ini jelas mustahil ya. Misalnya ada diliput berita, langsung ada berita, Fauzan, santri ukhuwah muslimin yang bernama Fauzan mencuri motor dan ayam Bangkok milik warga perumahan Hertasni Madani. Dan kalian semua tahu bahwasanya Fauzan ini dari tadi malam tidur, tidak mengambil, dia tidak kemana-mana. Berarti info ini masuk yakin atau tidak? Masuk yakin? Tidak ya. Inilah pentingnya untuk menguasai maratibul ilmu atau klasifikasi ilmu menurut indal ulama manatik atau ulama logikawan, sehingga ketika kita menguasai ini, yakin, zon, syak, waham, jahal basit, jahal murakkab, kita tidak mudah, kita tidak gampang terkena yang namanya penyakit hoax. Hoax, tahu hoax? Hoax itu adalah berita palsu. Sehingga kita pintar mencerna media sosial. Oh, ada berita. Nah, ini masuk di, oh iya saya yakin ini jelas, ini sesuai dengan fakta. Ini waham, ini masih 50-50, masih harus dicermati, harus kita pintar dulu melihat. Oh ini hoax, ini tidak bisa diterima. Inilah pentingnya ilmuwan. Kuasai ilmu ini, kalian tidak mudah terkena yang namanya penyakit hoax. Ya, itu ya. Sedikit lagi. Langsung saja ya. Kemudian kita sudah mengenali yang namanya, ini sudah catat? Sudah ya? Nanti minta catatannya di Ano. Sedikit lagi. Ya, perhatikan baik-baik ya. Ini karena butuh pemikiran sedikit lagi, insyaallah kita selesai. Ya, sekarang kita menguasai masing-masing ya. Ilmu adalah menurut ulama mantik husulus sural syai' indal akli, yaitu menghasilkan suatu gambar di dalam pikiran kita. Itu namanya ilmu. Dan ilmu pembagiannya ada 5 menurut ulama mantik. Yang pertama adalah yakin, kemudian syakku, yakin berapa persentase kebenarannya? 100. Kemudian setelah yakin apa? Azannu berapa persentase kebenarannya? 51 sampai 99%. Kemudian yang ketiga ada asyakku, berapa? 50-50. 50-50 ya. Kemudian keempat apa? Al-wahmu, berapa?
1 sampai 49%. Terakhir jahlun. Jahlun ada basit sama murakkab. Kalau jahlul basit adalah suatu kebodohan yang ia tahu bahwasanya dirinya bodoh sehingga effort atau keinginan untuk belajar ada. Beda dengan jahlul murakkab. Jahlul murakkab tidak belajar mentomi. Yang namanya orang santri apalagi mahasiswa terkena penyakit jahal murakkab, hati-hati, itu penyakit yang paling besar dan sangat diwanti-wanti oleh para penuntut ilmu. Apa itu jahal murakkab? Adalah orang yang terkena penyakit bodoh, yang dimana kebodohannya ini ia tidak tahu bahwasanya dirinya itu bodoh, dan bahkan menganggap kebodohan yang ia idap atau yang ia terkena penyakitnya itu adalah sebuah kebenaran, ya. Jadi bodoh yang ia anggap itu adalah kebenaran. Jadi hati-hati ya, khusus untuk santri harus pintar menakar diri, saya ada di mana, diyakin, jahal atau apa. Jadi sekarang ya, di dalam ilmu juga ada pengelompokan ya, menurut ulama mantik, al-ilmu itu ada namanya al-ilmu al-husuli. Husuli. Kemudian yang kedua ada namanya al-ilmu al-huduri. Perhatikan ya. Dua cabang ilmu ini juga harus dikuasai, harus kita pahami sebelum kita masuk pada materi ilmu mantik. Karena dua ilmu ini disinilah penentunya, ya. Disitulah penentunya. Baiklah, sedikit ya adik-adikku sekalian. Kita biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari itu sering dihadapkan ya, sering kita temui informasi-informasi ataupun pengetahuan berbagai macam, baik itu di jalanan, di kamar, di masjid, di kelas, ataupun dimanapun itu. Ya, kita tiap hari mendapatkan pengetahuan tidak? Ya, contoh misalnya pengetahuan tadi ilmu mantik menurut definisinya apa? Misalnya, kemarin Fauzan pulang ke rumahnya. Itu adalah informasi. Itu namanya ilmu. Yang dimana pengetahuan ini pasti kita dapat dari dunia luar, ya. Dan itu juga bisa mendarat dalam pikiran kita sendiri atau hadir dengan begitu saja, ya. Ada ilmu yang menggunakan perantara ya. Perhatikan ya. Ada ilmu yang menggunakan perantara, yang dimana perantara ini bisa berubah akal, panca indera, informasi ataupun kabar dari orang-orang, ya. Kabar dari orang-orang. Saya kasih contoh misalnya saja. Misalnya Iqbal misalnya. Iqbal tahu ini apa yang namanya apa namanya al-baik? Tahu al-baik? Iqbal tidak tahu al-baik. Kenapa? Karena tidak pernah lihat. Tapi kapan Iqbal pergi umrah ke Mekah? Amin. Melakukan haji ke Mekah dan melihat al-baik, ada namanya al-baik. Al-baik itu adalah toko ayam terbesar di Mekah. Sama kayak dengan KFC. Kalau saya bilang KFC langsung tahu toh. Tapi kalau saya bilang tahu al-baik, tidak. Tapi ketika Fauzan pergi berangkat ke Saudi Arabia, melakukan umrah, melakukan haji, melihat ternyata al-baik ini adalah toko ayam terbesar, salah satu toko ayam terbesar yang ada di Mekah dan yang paling enak. Dari mana dapat informasi bahwasanya al-baik itu adalah toko ayam? Dari ustaz. Melalui apa? Melalui panca indera mana? Telinga. Simpelnya begini, saya mau tanya, di Mekah apa namanya bangunan kota yang paling besar itu? Ada kok bangunan kota di Mekah toh? Apa namanya itu? Yang biasa orang keliling-keliling tawaf. Apa namanya? Baitullah atau Kak? Saya mau tanya. Pernah ke Mekah belum? Ya, insyaallah amin. Tapi jangan tahun depan ya. Terburu-buru. Tapi kalau rezeki ya mau diapa ya. Tidak pernah ke Mekah,
tapi yakin bahwasanya ada bangunan namanya Ka'bah di dalam Mekah? Yakin? Kenapa yakin? Karena ada keluargaku ustaz pernah ke sana, nah ceritakan jaka bukan ketawa air Zam-Zam. Nah, kalian yakin tapi tidak pernah melihat. Berarti informasi tentang Ka'bah ini kalian dapatkan melalui telinga, melalui mata. Kalian nonton biasa di YouTube kan? Biasa nonton YouTube, biasa nonton Ka'bah. Orang putar-putar situ namanya apa? Tawaf. Itu namanya ilmu yang didapatkan melalui panca indera atau informasi atau berupa akal. Apa nama ilmu tersebut? Nama ilmu tersebut adalah al-ilmu husuli. Namanya ini ilmu husuli. Ya, ilmu husuli. Husuli itu adalah masdar dari kata hasala yahsulu. Masdar dari kata hasala yahsulu. Sedikit lagi ya. Artinya apa? Hasala yahsulu itu menghasilkan. Itu menghasilkan yanya dinisbahkan untuk pensifatannya, sehingga yang dikatakan ilmu husuli adalah ilmu yang dihasilkan melalui apa? Melalui akal, panca indera, dan informasi. Ini namanya ilmu husuli. Ya, ilmu husuli. Ilmu husuli apa? Adalah ilmu yang dihasilkan melalui panca indera. Panca indera apa? Telinga, mata, ya, mulut. Dari akal, dari informasi. Contoh kecil lagi, syukur misalnya adalah orang kampung. Misalnya, padahal orang kota aja tahu. Orang kampung tidak pernah injak kota, tapi teman-teman desanya sering bercerita bahwasanya di Makassar itu ada namanya Mall Panakukang. Mall Panakukang itu luar biasa. Ada AC-nya di dalam. Ya, ada time zone-nya di dalam. Ada apa lagi? Ada Gramedianya di dalam, ada Carrefour-nya di dalam, orang bisa keliling main-main di dalam, ada bioskop. Sehingga syukur ketika pergi betulan ke Mall Panakukang, oh ya tahu nyeto jenjin jadi kana Gramedia. Oh ya tahu ada betulan namanya time zone. Oh ya tahu ada namanya bioskop. Oh ya tahu ada namanya Carrefour. Pengetahuan tentang Carrefour, bioskop, time zone ini dia dapatkan dari mana? Apakah pas dapat di situ atau dari temannya? Melalui kabar atau informasi dari temannya, sehingga dia tidak kaku lagi, dia tidak kaget lagi. Oh ini apa namanya Carrefour, dia sudah tahu namanya. Sama dengan ketika saya bilang ada Ka'bah di dalam Mekah, sehingga ketika kalian sampai di Mekah mau umrah tidak pusing lagi cari Ka'bah. Yang mana Ka'bah ini? Oh ini yang bangunan kota yang pernah bilang Ustaz Akmal. Coba kalau saya tidak pernah bilang dan kalian tidak tahu, nanti hotel kalian kelilingi. Itu namanya ilmu Ilmu husuli adalah ilmu yang dihasilkan melalui informasi, melalui panca indera, melalui penelitian, ya, melalui kabar atau informasi. Dan semua ilmu al-sakta itu adalah ilmu husuli. Ilmu penelitian itu adalah ilmu husuli. Seperti ilmu apa coba? Matematika, sains, biologi, IPA, semuanya ilmu arsitek, bagaimana bangunannya ini. Bangunan ini ada ilmunya tidak? Ada, namanya ilmu husuli. Bagaimana supaya tidak roboh, tidak jatuh. Kalau jatuh lagi sementara belajar, jatuhi bahaya, banyak orang meninggal sementara sholat. Ada ilmunya tidak? Ada. Ya. Ada. Itu namanya ilmu husuli, model ilmu yang pertama. Kemudian model ilmu yang kedua namanya adalah ilmu huduri, ya.
Dia diambil dari kata masdar hadara yahduru. Sama ya. Hadara yahduru. Artinya hadir. Ya-nya dinisbatkan kepada penyifatannya sehingga dia adalah ilmu yang hadir begitu saja tanpa adanya perantara, baik itu dari panca indera, akal, maupun apalagi informasi. Jadi beda ya. Apa bedanya ilmu husuli dan ilmu huduri? Ada sekalian. Apa bedanya? Kalau ilmu husuli adalah ilmu yang didapatkan melalui penelitian, melalui informasi, melalui panca indera, baik informasi kabar dari berita, dari TV, dari YouTube, dari penelitian, itu namanya ilmu husuli. Kalau ilmu huduri adalah ilmu yang hadir begitu saja, tanpa melalui panca indera, tanpa melalui informasi, tanpa melihat surat kabar, tanpa melihat televisi, melihat YouTube, Instagram, TikTok, dia hadir begitu saja. Contohnya apa? Saya kasih contoh ya. Misalnya, saya suka main contoh. Siapa nama kamu? Yang bela 2, kayak ST12 kamu ya. Charlie ya. Siapa namanya? Siapa namanya? Andika. Wah, Andika. Andika itu panjang rambutnya ya, ini ya. Canda ya. Andika misalnya, Andika naik motor. Andika naik motor kebut-kebutan. Tiba-tiba di tikungan lari 180. Jatuh tidak? Lari 180 baru dalam kondisi hujan. Pasti jatuh tapi tidak sampai di patah kakinya ya. Hanya masuk rumah sakit UGD ya. Dan banyak luka-lukanya di sebelah kanan, mulai dari atas sampai bawah. Saya mau tanya Andika, apa yang kamu rasakan kalau dalam kondisi seperti itu? Bukan. Saya tanya kamu, rasa apa yang kamu rasa? Enakkah atau bahagiakah? Apa paling? Sakit toh? Lari 180, tikungan Cambah, Pujang, masuk jurang, tapi sampai di rumah sakit ya, misalnya ya, pasti yang akan dirasakan Andika adalah rasa Sekarang saya tanya Andika, kenapa rasa sakit itu ada? Karena diberikan, ya, karena diberikan. Diberikan oleh siapa? Diberikan oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa rasa sakit itu ada? Kenapa kau rasakan rasa sakit? Pertanyaannya. Dialami karena apa pengalamannya, maksudnya bagaimana proses alaminya itu sehingga rasa sakit itu ada. Mungkin Andika akan menjawab, karena saya habis jatuh dari motor Ustaz, terkelupas semua kulitku jadi muncul rasa sakit, ya. Tapi saya bertanya, kenapa rasa sakit itu ada? Ketika Andika mengatakan rasa sakit itu ada, Ustaz, karena saya jatuh dari motor, tikungan 180. Dalam kondisi hujan, tikungan Cambah lagi, jatuh di jurang. Saya tanya, kenapa rasa sakit itu ada? Bukan sebabnya, itu namanya sebab. Yang saya tanya, kenapa muncul rasa sakit pada saat jatuh? Sampai sekarang tidak ada satupun teori ilmu yang bisa menjelaskan itu. Itu namanya ilmu huduri. Dia hadir begitu saja, Ustaz. Jadi ketika saya tanya kenapa rasa sakit itu ada, ya hadir begitu saja. Itu jawaban yang tepat. Ketika kau jelaskan, saya rasa sakit itu ada karena saya jatuh tikungan 180 derajat. 80 km per jam. Dalam kondisi hujan di Cambah. Itu bukan alasan, itu sebab. Yang saya tanya alasannya apa? Jadi jawabannya apa, adik-adikku sekalian? Jawabannya adalah hadir begitu saja. Itu namanya ilmu huduri. Sama dengan misalnya begini, Fauzan
Fauzan, kamu tidak makan dalam waktu katakanlah 12 jam. Fauzan tidak makan sampai 12 jam. Apa yang Fauzan rasakan tidak makan? Pasti muncul rasa lapar. Sekarang pertanyaannya, kenapa rasa lapar itu ada? Karena tidak makan selama 12 jam ya. Itu bukan jawaban, itu namanya sebab. Yang saya tanya alasannya. Sampai sekarang belum ada teori yang bisa menjelaskan kenapa rasa lapar itu muncul dalam diri kita. Toh ada juga orang 12 jam masih kenyang. Ada tidak? Ada juga. Orang yang terbiasa lapar. Kalau orang balala baru 2 jam, lapar nih. Paham ya? Jadi rasa lapar itu ada karena hadir begitu saja. Itu jawabannya. Ketika kalian jelaskan karena saya tidak makan selama 12 jam, itu sebab bukan alasan. Saya tanya lagi, misalnya Randy, selama 6 jam lari maraton dalam waktu kondisi siang, terik matahari panas sekarang toh, mulai dari jam 8, dari jam 10 sampainya jam asar, lari maraton terus, tidak pernah istirahat, tidak minum. Apa yang Anda rasakan tadi? Capek dan haus. Dua yang kamu rasakan toh. Saya tanyakan, capek dan haus itu apa alasannya? Kenapa bisa hadir? Kenapa bisa muncul? Mungkin kalau jawaban normalnya Randy mengatakan, karena saya capek Ustaz, 6 jam dari maraton siang hari lagi tidak pernah minum. Pasti capek dan haus. Itu namanya sebab. Yang saya tanyakan adalah alasan. Dan sampai sekarang belum ada satu teori pun yang bisa menjelaskan secara logis apa alasan Anda haus, capek, lapar, sakit, jatuh cinta. Begitu juga jatuh cinta. Kalau jatuh cinta bisa didefinisikan, bukan jatuh cinta namanya, ya. Nah, itulah namanya ilmu huduri. Ya, paham ya? Huduri hadir begitu saja. Hidayah. Hidayah itu masuk husuli atau huduri? Huduri atau husuli? Huduri. Hidayah ada teorinya tidak? Apa teorinya kita bisa mendapatkan hidayah? Kalau ada, saya pelajari supaya saya dapat itu. Itu pemberiannya Allah. Iman kita kan yang turunkan. Makanya kita disuruh sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Iman itu masuk kategori ilmu huduri, bukan husuli. Makanya dia hadir sesuai dengan pemberiannya Allah. Oke, paham ya? Ilmu husuli adalah ilmu yang dicapai dengan pengetahuan, dengan penelitian, dengan informasi atau panca indera atau dari teman kita. Paham ya? Atau semua ilmu eksakta itu masuk husuli. Ilmu matematika, sains, teknologi, IPA itu masuk ilmu Ilmu huduri adalah ilmu yang hadir dengan begitu saja. Iman, takwa, hidayah itu adalah huduri, Allah yang berikan. Dan potensi kebenaran ilmu huduri, potensi kebenaran ilmu ini adalah 100% benar. 100% benar. Kenapa bisa? Bisa. Misalnya, ada yang meragukan tidak? Misalnya kalau hilal bilang, mana hilal? Kalau hilal bilang, saya lapar ini. Ketika hilal bilang lapar ya, terus Fauzan datang, balik kok. Bisa tidak diragukan laparnya hilal ini? Tentu tidak bisa, karena bukan Anda yang merasakan, hilal yang merasakan lapar. Balik kok, saya saja tidak lapar kak. Misalnya Andika dan hilal makan pagi jam 7. Tiba-tiba pada saat jam 9 lapar hilal. Bila Andika bilang hilal, lapar kak ini Andika. Balik kok, saya saja tidak lapar kak. Bisa tidak diragukan laparnya hilal? Tidak bisa, karena bukan kamu yang merasakan, hilal yang merasakan. Itu namanya ilmu hudu. Begitu juga iman, takwa, hidayah. 100% kebenarannya. Ketika ada orang dapat hidayah itu jangan diragukan. Ketika ada orang yang beriman jangan diragukan. Itu namanya ilmu huduri. Beda namanya husuli. Ilmu husuli itu berpotensi salah. Berpotensi salah. Seperti apa coba? Ilmu bangunan ini berpotensi salah. Ada tidak bangunan yang tiba-tiba roboh?
Ada kemarin kejadian langsung jatuh kubahnya masjid, banyak meninggal toh. Kenapa coba? Mungkin karena sudah lama bangunannya tidak sesuai hitungan. Berpotensi salah tidak? Siapa yang disalahkan? Nah, arsiteknya tidak menghitung jauh lebih lama. Ada yang tiba-tiba rubuh gara-gara salah hitungan. Nah, itu namanya ilmu husuli. Ketika lampu diciptakan, ilmu lampu ini ilmu husuli atau huduri? Penemu lampu, siapa penemu lampu? Thomas Alva Edison toh? Pencinta lampu. Pencipta lampu bukan? Albert Einstein atau Thomas? Albert Einstein atau Thomas? Thomas Alva Edison menciptakan lampu berapa kali gagal? Pokoknya banyak ya, Ustaz tidak bisa hitung juga. Pokoknya lebih dari ratusan kali. Dia masuk ilmu apa? Husul. Jadi husul ini berpotensi salah. Makanya terus ada perbaikan. Pesawat diciptakan langsung jadi tidak? Berapa kali jatuh toh? Kapal diciptakan langsung jadi tidak? Berapa kali tenggelam toh? Jadi itu namanya ilmu husuli, adalah ilmu uji coba yang dimana pengetahuan ini masih tahap beda dengan huduri. Huduri hadir dengan begitu saja dan potensi kebenarannya itu 100% benar, tidak diragukan, mutlak, objektif. Di antaranya seperti apa? Hidayah, iman, takwa. Nah, itu keinginan untuk beribadah, itu namanya ilmu huduri. Sehingga ketika kita bisa menguasai husuli dan huduri ini, kita tidak ragu lagi. Kita tidak ragu ya. Ketika kita dihadapkan, oh ini misalnya ada orang yang naik mobil kecepatan 180 km per jam, ya. Tiba-tiba ada kakek-kakek ingin menyeberang dalam jarak katakanlah 60 meter. Perhatikan, ya. Kalian naik mobil, larinya 180 km per jam. Ada kakek-kakek menyeberang dalam jarak 60 meter. Kalian bertakwa atau langsung mengerem? Oh, takwa saja. Jalan enggak gitu. Kalau kalian pakai sistem itu berarti kalian memakai konsep ilmu huduri. Oh, kalian ini pakai konsep ilmu huduri karena kalian tidak percaya ada namanya ilmu husuli. Tapi kalau kalian sudah mempelajari ini pasti langsung pakai husuli. Saya harus rem dari sekarang supaya bisa mengurangi kecepatan dan bisa menghindari kecelakaan tersebut. Makanya faedahnya apa menguasai ilmu ini? Supaya kalian ketika dilibatkan, kalian bisa memilih. Oh, ini masuk kategori ilmu huduri. Oh, ini masuk kategori ilmu husuli. Paham ya? Paham ya? Misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan itu namanya ilmu husuli. Husuli tidak? Kenapa tidak? Karena penemuan matematika toh. Tapi saya tanya, kalian punya uang 1.000, tapi kalian infakkan 900, maka hasilnya ada 2. Kalian mau lihat dari segi mana dulu? Kalau kalian dari segi husuli, maka hasilnya adalah 100 rupiah. Tapi kalau kalian dari segi huduri melihat atau memandang, yang kalian serahkan juga orang miskin, orang membutuhkan, kan harusnya 1.000 kurang 900 apa dengan 100 toh? Ini namanya ilmu husuli. Tapi kalau kalian melihat dari segi ilmu huduri, maka bisa saja yang kalian lihat 100 itu bisa menjadi 1.000. Bisa saja kalian lihat menjadi 10.000, 100.000, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun. Itulah namanya sedekah. Ilmu sedekah. Ilmu sedekah masuk ilmu husuli atau ilmu huduri? Saya mau tanya, ilmu sedekah masuk ilmu husuli atau huduri? Kenapa coba? Karena ada ayat mengatakan orang yang bersedekah itu bisa berlipat ganda pahala dan langsung kalian dapatkan juga rasanya di dunia. Paham ya? Jadi kalau orang sudah dihadapkan ini, makanya orang yang besar husulinya
pasti tidak akan mau menyedekahkan hartanya. Pasti karena memandang, sedekah berkurang terus di harta. Tapi kalau orang yang besar hudurinya kecil ini, maka dia selalu menyalurkan hartanya sehingga potensi dia kaya bisa melesat. Kenapa? Karena Al-Quran yang mengatakan. Makanya di Al-Quran itu banyak hudurinya. Makanya pentingnya kita menguasai ilmu husuli dan huduri. Ketika kita dihadapkan, kita tidak pusing lagi. Oh, ini masuk ilmu husuli. Oh, ini masuk ilmu huduri. Paham ya? Paham. Akhirnya di dalam ilmu mantik, ilmu al-mantik itu hanya membahas ilmu al-husuli. Oke, saya kirain dulu. Kenapa ilmu huduri tidak, Ustaz? Ini tidak dipakai di dalam ilmu mantik. Karena ilmu mantik adalah ilmu logika. Saya kira ini dulu yang kita bahas. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjut ke depannya. Ya, kita akan masuk kepada mabadi asyarah di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wa iza azam tawakkal 'ala Allah, innallaha ma'ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.